وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifada wa istifadah, wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Malam ini insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Kita masuk ke hikmah di kitab ini yang ke-66. Ini pelengkap daripada pertemuan 2 minggu lalu yang membahas mengenai anwar atau waridat. Ini pelengkapnya ini yang kita akan bahas malam ini. Pendek tetapi luar biasa kita. Yang baca dulu al-anwaru mautaya al-qulubi wal asrari. Al-anwaru cahaya-cahaya atau nur-nur, jamak daripada nur, anwar. Cahaya-cahaya atau nur-nur, mautaya adalah tunggangan, kendaraan. Al-qulubi hati, wal asrari dan asrar. Kalau terjemah langsungnya, nur atau cahaya-cahaya yang Allah berikan ke hati hamba-hambanya yang Allah cintai, nur khusus adalah kendaraan bagi hati untuk mendapatkan asrar. Asrar ini jamak daripada sir. Sir itu apa sir? Nah, nanti kita bahas di pembahasan akhirnya. Nah, paham ya terjemahannya? Nah, hampir kurang lebih kayak yang kemarin tiga hikmah yang kita baca berturut-turut itu dalam satu pertemuan itu. Nah, yang pertama menjelaskan tentang Allah datangkan cahaya waridat kepada hambanya yang dia cintai, yaitu yang namanya disebut, ada 3 kemarin kan pembahasannya, namanya Nurul Bidayah. Nurul Bidayah ini kalau sebutan oleh ulama-ulama yang bahas tentang hal-hal seperti ini, ulama-ulama tasawuf menyebutnya juga Nurul Intibah, nama lainnya itu. Ada namanya Nurul Bidayah, sebagian menyebutnya Nurul Intibah, nur pembuka atau penduduk. Maksudnya apa? Yang dulu orang itu lalai,
bahkan maksiat saja. Kayak kemarin yang jelaskan kisahnya siapa? Bukan yang mencuri itu, siapa yang mencuri kemarin itu? Malik bin, ya itu yang kerjaannya maling aja itu. Rombongan haji itu habis dirampoknya. Tapi ketika dia mau merampok ke rumah seorang kaya, tiba-tiba dia temukan ada budak perempuan sedang membaca Al-Quran. Pas dalam ayat dalam surah Al-Hadid itu bunyinya yang kurang lebih, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka di ayat itu Allah berikan, datangkan nur bidayah atau nurul intibah yang langsung merubah keadaan hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk maksiat-maksiat yang telah beliau buat. Istilahnya kalau bahasa kita penduduk pengingat, wah waktuna kah gawe sangeni, itu namanya nur bidayah. Nah ini memang seperti keterangan yang kemarin itu, ini memang diberikan ke hamba-hamba Allah pilihan gitu. Hamba-hamba Allah yang Allah memang cinta mau dengan dia walaupun hari-harinya dalam keadaan lalai, maksiat. Inna ma awrada alaikal warid litakuna bi alaihi waridan. Allah datangkan kepadamu satu cahaya, dengan cahaya tersebut supaya kamu bisa berjalan menuju kepada Allah. Ini namanya nurul bidayah atau nurul intibah. Juga minggu yang lalu sudah yang jelaskan, karena ini penjelasan yang kita akan bahas nanti ini sedikit, jadi ya kita ulang-ulang aja, mungkin ada tambahan-tambahan. Ya, di antara sebabnya kenapa orang ini mendapatkan nurul bidayah atau nurul intibah, minggu lalu juga 2 minggu yang lalu sudah yang jelaskan. Di antaranya apa? Dermawan itu. Walaupun orang itu masih banyak lalai, maksiat kadang, tetapi dia punya sifat dermawan, suka ngasih, memberi orang gitu. Nah ini orang seperti ini nih mudah diambil hatinya oleh Allah menjadi orang-orang dapat petunjuk, bahkan menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka kita diperintah oleh para ulama, ittaqu, hati-hatilah atas kesalahan-kesalahan orang-orang dermawan. Ada orang dermawan ini masih lalai, bahkan maksiat, tapi dia dermawan. Setiap ada orang itu mudah dia untuk memberi, membantu, entah dengan harta, tenaga. Nah, orang-orang seperti ini nih, walaupun mungkin lalai ataupun maksiat, ini cepat bisa ditarik oleh Allah. Paham ya? Sudah panjang lebar kemarin yang jelaskan. Juga diantaranya nih, ngulang-ulang aja, diantara juga apa? Ilmu juga bisa. Santri-santri ini ada yang keluar kayaknya. Ilmu ini juga Allah itu pandang mujadahnya orang yang nuntut ilmu itu. Makanya orang nuntut ilmu sudah pilihan, mau diamalkan, dia diamalkan, sudah digerakkan hatinya untuk keluar dari rumah nuntut ilmu, sudah dicintai oleh Allah. Sampai ketika dia keluar dari rumahnya, dia tunggu fisabilillah, ribuan ikan, ribuan semut, binatang-binatang mendoakan ampunan kepada dia. Ini belum dia jadi ulama, baru keluar nuntut ilmu aja. Di sebuah riwayat disebutkan, sering disampaikan oleh guru tiang almarhum Kyai Zairon itu, ada orang disiksa di kubur, dipecut malaikat. Disebutkan dalam kitab-kitab. Tiba-tiba ada keluarganya ini mondokkan anaknya masih kecil, baru belajar alif ba ta. Maka Allah katakan kepada malaikat tunggang pecut bapaknya yang meninggal itu, stop, jangan ceput, jangan pukul. Sudah anaknya sudah mulai ngaji itu alif ba ta. Malu aku memukul bapaknya. Itu bapaknya wasilah penyebab dia ada, dan itu baru belajar ibadah. Bagaimana nanti anak ini? Makanya dengan orang-orang yang ahli ilmu, walaupun mungkin masih lalai, bahkan mungkin ya karena nafsunya belum bisa terkendali, apalagi masih bajang, nah aneh-aneh senegawe ya maklumi gitu. Lagi masa-masa pubernya, masa begitu. Paham ya? Nah, dan kebanyakan walaupun ada 1-2 ulama-ulama yang dimelencengkan sehingga betul-betul jadi sesat, itu memang ada, tapi nggak banyak. Rata-rata itu walaupun awalnya mungkin masih banyak anunya, ditarik dia nanti oleh Allah kembali
Karena Nabi sabdakan, innallaha la yu'til ilma liyu'adzibah. Allah tidak akan pernah kasih orang itu ilmu terus Allah akan siksa dia, Allah akan azab dia, enggak. Walaupun mungkin awalnya dia seperti itu, kecuali alim yang kualat. Nah, ada alim kualat enggak? Biasanya yang betul-betul alim itu tersesat sehingga betul-betul tersesat dengan ilmunya, itu biasanya alim yang kualat dengan gurunya. Hati-hati makanya kita menuntut ilmu itu. Jangan sampai hati guru kita itu masalah karena kita. Nanti itu yang menyebabkan kita itu susah, ma'asyah hidup kita itu, rezeki kita itu kadang seret, atau mungkin hidup kita itu kurang teratur, susah ngatur ini, banyak masalah, padahal kita sudah mondok perbaiki. Kata seorang ulama Madura itu, kok kamu itu kok susah, semua susah, bangun ini susah, buat ini susah, cari rezeki susah, mau makan susah, ribet hidup itu, padahal sudah alumni, sudah hafiz, sudah alim. Cek dulu, pasti kamu pernah ada guru-gurumu yang kamu sakiti hatinya, belum kamu minta maaf. Itu pasti sudah dijamin Allah. Kalau orang kok belajar agama akan selesai, akan dibantu, akan diurus oleh Allah. Nah, makanya penting insyaallah ya. Nah, ini untuk para penuntut ilmu, para santri-santri ini jaga hubungan baik sangat dengan para guru-guru. Itu diantara karena ilmu, dan banyak lagi kemarin karena kesolehan orang tuanya, karena orang tuanya yang dekat dengan orang-orang soleh, atau dengan doa daripada orang-orang soleh, yang guru, yang orang tuanya selalu mintakan doakan anak saya, dan itu beliau berafat nanti menjadi sebab solehnya anak tersebut. Maka kita sering-sering datang, kalau ada tuan guru datang, doakan anak saya, doakan, karena makbul. Jangan kita cuek itu, jangan. Orang-orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah itu orang dekat dengan Allah. Jangan sampai kita tidak ada hubungan, apalagi rusak hubungan dengan mereka. Nah, kemudian nur yang kedua itu apa? Yaitu aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qadai syuhudik. Nah, ini disebut nurul wasatiyah atau nurul iqbal. Nah, tadi itu penduduk ini iqbal ini menghadap, sudah mulai hatinya itu condongnya kepada Allah gitu. Atau nurul wasatiyah, nur yang nomor 2. Di saat orang itu sudah tidak lagi sentuh maksiat itu, walaupun mungkin sekali dua kali jatuh, tetapi sudah enggak lagi. Namanya manusia kan ya, walaupun dia soleh kayak apa ya, tetap juga akan jatuh kepada maksiat kalau memang Allah takdirkan. Soleh apapun dia, selagi dia bukan para nabi dan para rasul, pasti. Nah, di saat itu dia bisa jaga dirinya, bisa tobat, hindarkan segala bentuk maksiat. Nanti Allah akan datangkan satu nur, yang nur itu dia gunakan untuk apa? Liyukhrijaka min sijni wujudik, yaitu bukan yang kedua ini, yaitu dengannya Allah liyatasallamaka min yadil aghyar, dengannya Allah selamatkan kamu dari tangan-tangan makhluk. Nah, ini posisi yang kedua ini, orang itu sudah bukan lagi meninggalkan maksiat, tetapi sudah senang dengan kebaikan-kebaikan. Nah, mulai sudah senang ngaji, hatinya itu kalau ndak di majelis itu ndak nyaman. Hatinya itu kok kalau nggak zikir itu nggak nyaman. Nah, ini orang ini berarti sudah mendapatkan nur, namanya wasatiyah, nurul iqbal. Sudah senang, ndak terikat dengan ikatan makhluk ini. Bukan berarti ndak kerja, dia kerja, dia berusaha, tetapi lebih condongnya itu kepada amal gitu. Dia selesaikan cepat kerjanya, langsung ibadah, baca Al-Quran, zikir, ngaji, selawat. Dia nggak terlena lagi dengan kayak dulu itu dia menggebu-gebu habis-habisan, ndak pikir apa pokoknya dunia doang. Nah, ini ndak dia. Nah, dia tetap ndak terikat lagi dia. Dan dia udah kuat hubungannya dengan Allah, dengan amal-amal itu. Makanya disebutkan liyatasallamaka min yadil aghyar, yang dengannya Allah selamatkan kamu dari tangan-tangan aghyar, makhluk-makhluk ini.
waliyuharriraka min rikil athar, dan Allah bebaskan kamu dari perbudakan dunia ini. Kita kan ini diperbudak oleh dunia. Dunia itu apa? Yang selain Allah itu dunia. Diperbudak oleh apa? Nafsu kita. Diperbudak oleh apa? Kerjaan kita. Diperbudak oleh teman-teman kita, bos kita, bahkan anak istri kita. Kok bisa Ustaz kita diperbudak anak istri kita? Iya memang. Sudah kan mati-matian cari usaha ini apa? Untuk apa? Untuk nafkahi anak istri. Namanya diperbudak. Cuman bahasanya kalau kita itu mencari nafkah. Maka bagi orang yang sudah dapat nur ini tetap dia usaha, dia tetap, tapi sudah niatnya bukan lagi untuk yang lain, tapi untuk perintah Allah. Dia usaha cari rezeki untuk apa? Karena perintah Allah. Tidak boleh saya bisa biarkan anak istri saya terbengkalai, nggak makan, nggak minum, terus dia ngemis. Tidak, saya usahanya untuk apa? Cari nafkah. Niatnya sudah lain, tidak kayak dulu. Dan itu pun dia tidak bersenang-senang, berlezat-lezat lagi dalam hal seperti itu. Sudah nggak nyaman. Seumpama dibolehkan bekerja itu mereka tinggalkan. Saking sudah nikmatnya dengan ibadah. Cuman karena cari dunia itu juga tanggung jawab karena ini, maka mereka kerjakan. Itu pun karena perintah Allah. Paham ini ya? Ini salah paham baru tingkah begawean wah zikir ndak. Jadi pikirannya itu bukan lagi sudah kayak dulunya itu untuk dunia ke dunia siang malam itu tanda. Kalau ini sudah apa? Nyamannya sudah kebaikan. Dia kerja dunia itu karena ada amanat-amanat Allah, ada tanggung jawab Allah yang Allah berikan kepada dia, yang dia harus tunaikan. Maka dia kerja karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kerja dengan hal-hal yang haram. Dia jaga perintah Allah juga. Ketika datang perintah Allah dia tinggalkan itu. Ini namanya ketika orang itu didatangkan nur yang kedua atau nur wasatiyah atau nurul iqbal, maka orang itu sudah nyaman dengan amal kebaikan, itu sudah nyaman. Kayak ikan itu. Ikan kalau diangkat dari air ditaruh itu tidak tenang ikan itu. Kalau empak kan sah. Atau baik empak di segaran kan, teman-teman mantul di darat ngambil. Beli mulai dia betah wah. Nah, nanti dia akan tenang kalau lepas kayak gitu. Nah, orang kalau dapat nur kedua ini, dia itu dengan amal agama itu sudah nyaman, sudah tenang, marah jauh dari tempat kebaikan itu sudah gelisah dia. Beda sebaliknya kalau belum dapat nur seperti ini nih, ngaji ini berat, genit apa-apa namanya sugul. Berat, anti dengan kebaikan, berat ini bahaya. Paham ya? Nah, kita lihat ke diri kita masing-masing, jangan tengok kiri kanan ini, lihat ke diri kita masing-masing. Karena ngaji seperti ini ngaji untuk diri kita, bukan tengok orang lain. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, yang kedua ini nur yang jika itu diberikan kepada seseorang, maka dia akan terikat dengan ikatan-ikatan keduniaan. Allah akan bebaskan dia dari ikatan-ikatan keduniaan. Bukan berarti seperti yang sampaikan tadi, bukan berarti tidak kerja, tidak. Pikirnya sudah lain, kerjanya itu sudah lain, dan memang dia nggak terikat, secukupnya dia usaha seperti itu. Karena orang sebenarnya sudah yakin, sekuat apapun cari rezeki ya segitu yang Allah takdirkan, segitu dapat. Jadi anda akan kayak dulu itu. Kalau dulu kan sebelum gitu tuh ya habis-habisan. Ternyata gitu-gitu aja keadaan hidupnya. Tapi tatkala dia sudah aktif ngaji apa, Allah perbaiki, walaupun mungkin sedikit, tapi ketenangan ada, kenikmatan ada, kerukunan ada. Dulu pas menggebu-gebu banyak, tapi masalah di mana? Ketenangan nggak pernah ada, gelisah hati, sedih hati. Nah itu. Nah yang ketiga, auradaka alaikal walid. Nah ini yang intinya, yang pokoknya, yang disebut sebagai nurul apa? Nurul intiha atau nurul wisal. Nurul wisal atau nurul intiha. Awrada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qadai syuhudik. Ini orang-orang yang, kalau yang tadi itu memang masih dia punya hubungan dengan makhluk. Kalau yang kedua ini nur yang memang orang itu akan diberi suatu anugerah yang sangat besar, yang Allah selamatkan dia dari
kejahatan dirinya yang ada dirinya, yang penutup hijab yang ada dirinya, untuk bisa musyahadah kepada Allah. Kan dikatakan kita bisa dekat dengan Allah itu yang penghalangnya kan 3 saja. Yang pertama apa? Maksiat yang kita buat ini, maksiat lali yang kita buat ini penghalang. Lamun tuah bau tinggalkan maksiat, mesti harus cari nur, minta kepada Allah nur yang nomor 2, nur wasatiyah ini apa? Supaya kita nggak terikat dengan yang di luar diri kita ini. Pertama kan maksiat ini jelas ini mengikat ini ya. Sudah bisa meninggalkan maksiat lalai, kemudian bisa taat, masih kita terikat sama makhluk ini, entah kerjaan kita, entah usaha kita, entah daripada tanggungan-tanggungan kita, teman, anak, istri kita masih terikat. Kalau kita belum bisa lepas itu susah. Nah, yang ketiga ini kalau kita bisa lepas, yang di luar ini kan pekerjaan yang di luar kita masukkan ke diri kita. Jadi yang di luar. Nah, yang di luar ini mudah untuk kita anukan. Kalau maksiat itu memang dia maksiat sudah itu. Tapi kalau yang di luar ini kita masukkan seperti yaitu tadi dunia apa itu penuh di hati kita, yang ini menghalangi. Nah, kalau sudah bisa hilang ini yang kedua ini, nanti penghalang terbesar itu diri temesa nih wah. Maka ini disebutkan yang ketiga ini nurul wisal atau nurun nihayah. Awrada alaikal warid, Allah datangkan satu cahaya liyukhrijaka, dengan cahaya itu kamu dikeluarkan min sijni wujudik, dari perangkap dirimu ini. Kan penghalang terakhir kita itu ya diri kita ini sudah, untuk bisa dekat dengan Allah. Ini namanya ego, itu namanya keakuan, itu namanya ananiyah. Nah, ini yang paling sulit untuk dihilangkan. Kalau yang kayak cinta, harta, benda, anak, istri itu kan di luar dia, terus masuk ke hati kita, mudah untuk kita keluar. Ini sekarang saatnya memang arah diri tadi satu sugulan itu paling susah itu, dan paling berat. Lah mencinta dunia ini mungkin ya, lah mudah umur toak kan nafsu udah hilang, mulai hilang. Tapi kalau keaguan, keikuan ini tetap sampai kapanpun. Kalau nggak diberi taufik oleh Allah ya sudah sampai mati gitu. Jangankan kita, iblis itu kenapa kena laknat itu iblis? Apa kurangnya marifatnya iblis itu? Cuman egonya yang bikin dia hancur. Apa katanya? Disuruh sujud, ana khairun minhu. Kenapa aku sujud ya Allah? Aku lebih mulia dari aku, lebih mulia kan. Anda bisa apalagi model-model kita, tapi jangan putus asa. Kalau memang kita sungguh-sungguh, ya Allah akan kasih. Liyukhrijaka min sijni wujudika, yang dengannya Allah keluarkan engkau daripada perangkap dirimu untuk menuju musyahadah kepada Rabbmu, untuk bisa kenal dengan Allah. Seperti minggu lalu yang sampaikan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau mengatakan tasawuf itu apa? Kamu keluarkan dirimu daripada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kamu hilangkan dirimu dari dirimu sendiri. Kalau bahasa umumnya dipakai itu apa biasanya? Mati sebelum mati. Seperti itu. Inilah penghalang terbesar kita itu yang ada di diri kita, keakuan kita. Saya punya, saya alim, saya pandai, saya kuat, saya yang berkuasa, saya yang berjasa, itu saya itu Nabi saya. Selagi masih ada walaupun sekeropok tidak bau. Tidak kata kuat wirid kayak apa, kayak iblis itu apa marifatnya itu. Dia sudah bisa nahan nafsunya, nggak terkesan dengan nikmat dunia itu iblis itu. Sorga tuh tertorok lagu dia terkesan dia nikmat sorga ibadah doang. Lagu apa ego nasi kalah. Dia namanya dia perintah untuk sujud ni Nabi Adam, malah sombong, mutakabbir. Dia laknatu inna alaika la'nata ila yaumidin, laknat sampai hari kiamat. Maka yang paling sulit itu yaitu ini, sudah kita keluarkan ego. Apalagi semakin pinter kita, semakin alim kita, itu semakin berat ya. Kalau sudah mungkin agak kurang, tapi kalau kita ini Allah berat nih pegangannya, kata kita dititipkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutkan al-anwaru, cahaya-cahaya tadi itu yang 3 itu, mataya adalah kendaraan, al-qulubi untuk hati, wal asrar untuk sampai ke asrar, mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Kan cahaya itu kan yang kita gunakan untuk bisa mendekat dengan Allah. Karena kehidupannya aslinya gelap.
Makanya disebutkan dalam Al-Quran wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah ciptakan gelap dulu baru Allah datangkan cahaya. Makanya kita butuh cahaya untuk sampai kepada Allah itu, kita butuh cahaya itu. Kita butuh. Tidak bisa kita tambah cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wallahu a'lamu bishawab. Itu diantara sedikit penjelasannya. Ada sedikit tambahan daripada para ulama menjelaskan mengenai Ustadz, bagaimana, apa yang harus kita amalkan untuk supaya kita ini bisa meningkat atau menjaga 3 nur tersebut seumpama Allah berikan kepada kita. Ada kata para ulama. Ini sebelum kita bahas, jadi apa itu asra, apa itu waridat? Waridat itu nurun ilahi yakdhibuhullah fi qalbi man ahabbahu min ibadih. Itu nur ilahi, ini warid. Kalau orang itu suka wirid ini nih ya, tasbih kita bilang namanya wirid. Entah itu selawat, itu subhanallah, entah itu salat, apa itu namanya wirid. Kalau sering istiqomah kita buat, itu akan menimbulkan warid. Dia ada cahayanya. Kayak batik itu kan lamun tumpul kan susah tekan dengar antar lagu metasak sekali tekan doan apa langsung dan itu warid itu. Wirid itu kalau terus dikerjakan, terus dijaga, nanti akan memberikan nur waridah, nur warid, ada cahayanya wirid yang kita buat itu. Nah, apa itu wirid atau apa itu aurat? Atau nurul waridat, yaitu nurun ilahi, nur yang langsung dari Allah, yakdhibuhullah fi qalbi man, yaitu yang diletakkan oleh Allah fi qalbi man, di hati orang, ahabbahu min ibadihi, yang Allah cintai dari hambanya. Ini memang Allah kasih sendiri sudah itu. Itu namanya secara umum namanya warid. Adapun nanti pembagiannya ada nurul bidayah. Apa itu nur bidayah? Nurun ilahi yakdhibuhullah fi qalbi abdihi liyukhrijuhu min dhulumatil ghaflati ila nuril yaqdhah. Yaitu nur yang Allah letakkan di hati hambanya. Ini nurul bidayah yang pertama itu, yukhrijuhu, yang dia dikeluarkan, min dhulumatil ghaflah, dari kegelapannya lalai maksiat, bin nuril yaqdhah, kepada cahaya yaqdhah, bangun gitu. Maksudnya didodok, wah kagak ini itu. Itu namanya nurul yaqdhah, yang diangkat dia dari kelalaian kemaksiatan kepada intibah. Nah, sudah cukup buat seperti itu, saatnya kamu kembali kepada Allah. Itu namanya nurul yaqdhah, diangkat dia dari kegelapan menuju cahaya. Ini enggak cukup ini. Maknanya dia diberi taufik untuk taubat. Apa ini cukup? Enggak, perlu lagi kita usaha untuk cari yang kedua. Ini namanya nurun wasati atau nurul iqbal. Ini fungsinya apa? Liyuharrik, apa ini? Nurul wasatiyah, yaitu nur yakdhibuhullah fi qalbi abdihi payuharrikahu li dzikri maulah, yaitu dengan nur itu nanti Allah akan gerakkan dia untuk selalu ingat kepada Allah. Wa yaghibuhu amman siwah, dan saking banyaknya ingatnya kepada Allah, maka nanti yang hanya dia ingat itu Allah, tidak diingat lagi selalu kecuali Allah. Jadi maknanya apa? Sudah tenang, tidak terikat lagi dia dengan apa-apa itu. Dia nikmatnya dengan Allah. Adapun dengan makhluk itu, dia dengan makhluk, dia usaha itu hanya perintah Allah. Allah perintahkan kita hubungan baik, dan sudah cukupnya. Dia lagi ingat kepada Allah gitu. Tetap dia hubungan dengan Allah, tetap dia berhubungan dengan makhluk, usaha itu hatinya itu sudah condongnya itu kepada amal-amal kebaikan. Nah, tetapi orang seperti ini awal pembukaan untuk diberi rahasia-rahasia, tapi belum dikasih nih nur yang kedua ini, masih nikmat saja, senangnya itu wirid. Kalau tidak wirid itu hati gelisah gitu. Itu sudah luar biasa. Nah, nanti namanya yang ketiga ini nurun nihayah atau nurul wusul. Apa itu? Yaitu di saat orang itu dibukakan hatinya untuk mendapatkan sir atau asror. Apa itu? Ya panah itu sudah. Paham ya? Al-haqiqah al-qabilah li tajalliyatihi, yaitu satu nur yang Allah berikan yang berupa hakikat, yang dengannya, dengan sir tersebut dia mampu melihat tajallinya Allah. Apa nama tajallinya Allah? Tajalli Allah itu bisa dilihat dari af'al dan
sifat-sifatnya. Jadi lihat apa saja itu yang pertama dalam pikiran dan hatinya itu Allah gitu. Lihat apa itu Allah, lihat apa itu Allah. Namanya orang sudah bisa, namanya tajalli ini penampakan, bukan penampakan Allahnya. Allah nggak akan bisa nampak, penampakan kudrah Allah dalam setiap makhluk itu dia sudah bisa pandang, lihat gitu. Lihat Purani ini digerakkan dia oleh Allah, dia ini dikuatkan oleh Allah. Jadi setiap dia lihat apa itu, yang pertama dilihat itu bukan makhluknya tapi Allahnya. Ada nggak orang seperti itu? Ya ada orang seperti itu. Nah ini kapan? Tatkala orang sudah sampai nurun nihayah. Nah ini yang paling berat. Karena itu al-fana'u anin nafsi wa zawaliha as'abu min fana'i anil qaun. Fana menafikan apa yang ada dalam diri kita, keakuan kita ini kita hilangkan, as'ab lebih berat min fana'i anil qaun, daripada menghilangkan fana daripada benda-benda ini. Kita cinta dunia, cinta anak istri agak mudah dikeluarkan itu. Ada keluar. Semakin usaha kita semakin tua itu akan mudah berhilang nanti. Maka kalau kita itu mudah aja, dalam artian mudah aja, walaupun berat tapi agak kelonggaran karena dia aslinya di luar, cuman kita masukkan karena cinta kita jadi kepasak dia. Nah ini nanti kalau kita sering wirid apa itu nanti mulai sedikit kelonggar, apalagi sudah mulai centang kelonggar. Tapi kalau yang ketiga ini mengeluarkan diri dari diri kita ini yang paling berat, karena dia memang didirikan dalam diri kita ini, dan ini penghalang terbesar. Maka as'ab min pana'i anil qaun, lebih susah dihilangkan dari memanakkan benda-benda yang di luar kita ini, makhluk-makhluk itu dari diri kita. Maka kalau kita sudah mampu itu, baru kita diberi yang namanya asrar, mampu memandang tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Inilah jalannya pokoknya orang jadi wali itu begini nih. Kalau secara ilmiah, bukan yang langsung-langsung. Ada memang wali-wali itu dijadikan oleh Allah langsung, itu ada. Tetapi kebanyakan caranya begini nih. Antara seperti yang tiga itu, apa namanya? Enggak, yang dulu tuh apa namanya? Tahalli dan tajalli gitu. Tahalli ini ya nurul pertama, itu nurul bidayah. Tahalli namanya nurul wasatiyah. Kemudian tajalli namanya nurul nihayah. Itu saja. Rata-rata begitu semua. Ini diterangkan oleh orang-orang yang sudah jadi wali soalnya. Kalau ini belum kita bisa jalani, ya nggak bisa sudah. Ya paling ngaku jadi wali kan. Nggak bisa sebetul-betulnya itu. Ya, harus terbau tinggalkan maksiat. Selepas terbau tinggalkan maksiat, ditetobat, nggak sentuh lagi maksiat, nggak cukup. Harus terjaman dan senang wirid sampai tingkatan wirid terus, dia terbau lepaskan ke Allah Ta'ala. Hampir nanti tingkatan tidak cukup itu. Kalau memang kita mau dekat dengan Allah, hampir kita merasakan keberadaan Allah setiap makhluk, lihat diri itu setiap makhluk gitu. Iya, beliau di tingkatannya ya. Nah, lama debu sampai ini ya waran wali Allah gitu. Paham ya? Enggak cara. Nah, lagu ngene kembe caranya Ustaz, engke aja tuh. Nah, harus hidup PT guru masing guru pembimbing ini, cuman jalannya oleh Imam Ahmad seperti itu sudah. Nah, dengan cari nurul bidayah, intibah, kemudian nurul wasatiyah atau nurul iqbal, sama nurul wusul atau nurul bidayah atau intiha gitu. Enggak ada caranya. Nah, Ustaz terus bagaimana? Apa ada wirid-wiridnya kita jagain? Ada. Ini juga sering yang sampaikan dulu-dulu juga. Nah, untuk supaya kita lepas daripada tadi itu maksiat atau apa itu, atau untuk menjaga nurul bidayah dalam diri kita ini, tuh wiridnya itu harus kita lazimkan perbanyak nafi isbat. Zikir, tahlil, la ilaha baca la ilaha illallah itu. Untuk melepas itu kesan-kesan yang dulu kelalaian maksiat itu lepas. Nanti kalau sudah meningkat, kita masuk ke nur yang kedua, wasatiyah ini wiridnya apa? Nah, ismuzat Allah sudah nggak ada lagi ilah Allah itu nggak ada lagi yang selain Allah itu ya Allah. Sehingga ketika kita sudah banyak rajamkan Allah itu, jadi Allah itu di hati kita, jadi senangnya itu ya dengan Allah sudah, karena di hatinya dipenuhi Allah. Beda dengan lain di tahwirid penuh tok hati itu dunia. Ketika ingat Allah mental. Nah, ketika orang sudah menjaga dirinya untuk mendapatkan nurul wasatiyah ini, supaya tetap lazimkan zikir,
lafzul jalalah atau zikir ismuz zat, yaitu Allah. Perbanyak Allah dalam duduk, Allah dalam hati, Allah. Biasanya kan orang kalau sudah dapat segini ini zikirnya lagi, walaupun tahlil itu kebanyakan disebutnya Allah. Orang zikir la ilaha tapi dia Allah. Nah, itu seperti itu. Paham ya? Nah nanti yang ketiga ini ya, namanya nurul nihayah. Bukan lagi Allah tapi hu. Ada dalilnya tuh, ke sembarangan. Nabi siapa namanya itu annahu awwah. Bukan lagi Allahnya lagi, lafadznya sudah bukan namanya lagi, tapi sudah hilang nama itu, tinggal zatnya aja. Artinya dia, sudah tidak ada namanya itu sudah. Nah, zikir untuk mempanakkan diri itu zikirnya hu. Gimana caranya? Ya sudah praktek sudah. Paham ya? Nah itu caranya. Ini juga dulu kan pernah yang sampaikan, ada namanya zikir jasad, ada namanya zikir qalbi, ada namanya zikir ruh. Kalau zikir jasad ini supaya kita enggak terkesan lagi dengan apa-apa, ini banyak tahlil yang ada hanya Allah, la ilaha illallah. Sudah meningkat nanti rohani kita, jasad kita bagus, hati kita perbaiki. Hati ini supaya enggak tengok kiri kanan, zikirnya gimana? Terus Allah terus, supaya tidak ada lagi kesenangan selain menyebut Allah yang kaitan dengan Allah. Sudah itu gimana? Ruh, tinggal kalau hati sudah baik, tinggal ruh. Nah ruh ini biar nyambung ke sumbernya itu gimana? Zikirnya hu gitu. Dia berjorak nih. Ini yang diajarkan oleh para syuyukh, pada ulama-ulama tasawuf sufi untuk bisa bermakrifat kepada Allah. Nah itu gimana? Ya sudah, lamun torekahnya itu ini apa? Lamun tawam ngaji itu ya paling enak torekahnya itu. Insyaallah ya, dengan kita senang dengar kisah-kisah mereka, jalan hidup mereka, cara mereka ini, insyaallah walaupun tidak sampai mereka, karena senang kita dengan beliau-beliau ini, kita akan terkumpul insyaallah bersama beliau. Jangan sampai kita katakan apa penjelasan ustadznya, berarti kita enggak, ini bahaya itu. Karena semua itu sudah dijelaskan cara-caranya. Jangankan kita hal-hal yang dunia yang sepele ini aja kita harus tahu, apalagi jalan yang untuk bisa sampai kepada Allah itu enggak mungkin enggak dikasih tahu caranya. Cuman ya pilihan, enggak sembarang orang yang Allah beri, orang yang mau yang sungguh-sungguh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada yang tanyakan? Ya. Ya. Artinya cahaya-cahaya adalah kendaraan untuk mendapatkan sir. Ya, kendaraan hati. Kendaraan hati untuk mendapatkan sir. Ya. Nah, apa penjelasan sir secara spesifik, secara khusus? Sir itu ya seperti tadi kan saya jelaskan, sir itu apa? Yaitu al-haqiqah al-qabilah li tajalliyatihi, yaitu sesuatu jalan untuk orang itu memperoleh tajallinya Allah. Jadi untuk bisa mendapatkan tajalli ini apa? Bisa memandang kudratullah, af'alnya Allah dalam setiap pergerakan makhluk dalam dirinya. Seperti tadi, ketika orang itu melihat makhluk, yang pertama lagi yang dilihatnya Allah dalam benaknya, ini makhluk ini digerakkan oleh. Jadi ada wali-wali seperti itu. Makanya kan sampai ini kan gak heran kan, termasuk Syekh Abu Yazid al-Bustami. Syekh Abu Yazid al-Bustami ini kan saking tingginya ma'rifatnya itu sama kayak Al-Hallaj, itu sama Syekh Siti Jenar. Apa dikatakan, beliau pernah mengatakan, tapi ini dalam pandangan ulama syariat kafir. Apa beliau katakan? Subhani ma a'zama sya'ni, kata beliau. Kata Syekh Abu Yazid al-Bustami, Subhani, maha suci aku. Dan ini pandangan syariat ini sesat, ini yang maha suci Allah. Tapi beliau katakan Subhani, maha suci aku, ma'a'udhama sya'ni, sungguh sangat agung kedudukanku. Ini kan sama kayak Hallaj, anal haq, aku yang hak, aku Tuhan. Tapi bagi orang yang makrifat kepada Allah itu bukan kesalahan itu, karena dia itu sudah tidak ada lagi dirinya di itu. Dia yang ada di kiri kanan kayak orang tenggelam itu kan, orang karam itu kan tidak sadar diri, sudah atasnya air, samping kiri air, kanan naik, le bawah air. Jadi yang diingat itu apa?
Apa yang ada di anunya sudah, tidak sadarkan diri sudah. Nah begitu juga orang yang tenggelam dengan Allah itu sudah apa? Dan tahu diri itu keluar lapar-lapar seperti itu. Cuman pandangan ulama-ulama syariat tetap salah, apalagi sampai diajarkan. Tapi bagi yang sepaham dengan mereka, ya enggak, yang orang sudah sampai ke situ ya lain makomnya itu sudah, nggak bisa kita anukan. Itu namanya Syekh Abdul Jadid Al-Bustami. Nah, itu tingginya ma'rifat seseorang seperti itu. Ya asar itu apa? Jalan untuk kita, intinya untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang diberikan kepada sembarang orang. Itu namanya sir. Ya, kita mampu dengan hati kita ini kita bisa melihat keagungan-keagungan Allah dalam setiap makhluknya. Paham ya? Ya. Dasar. Ya. Ya, sila latihan amalan lah, sebenarnya boleh saja kita amalkan, cuman barengi dengan selawat gitu, barengi dengan selawat. Insya Allah apapun dengan selawat, niat sudah amalkan Allah. Biasanya kan orang zikir la ilallah dalam hati sudah Allah. Niat lagu barengi dengan baca selawat, dengan niat dengan selawat ini dibimbing, insya Allah ya. Lebih bagus lagi dicari guru mursyid, lebih bagus gitu ya. Zikir yang mana yang kita banyak amalkan supaya dapat dekat dengan supaya iya telu nih tergantung posisi dombe. Lamun sedisa awal jana kan kita tahu masih diri telah masih banyak lale, masih senang amburadul pegawaian, masih sibuk lihat dunia, tahlil nih paling bagus. Miluah ngomeh-ngomeh la ilaha illallah pokoknya miluah. Untuk menghilangkan itu. Nanti lamun udah mulai senang zikir dulu, senang ngaji, senang baca Al-Qur'an, latih Allah supaya nyaman hati kita. Nanti lah maulah demo Allah no betul-betul mantap, ya pindah aja. Paham? Tidak mustahil Allah akan beri bagi orang yang mau. Makanya barengi dengan salat. Jadi pastikan sudah kalau selawat itu nggak pernah namanya orang ahli selawat itu tersendek Noah narak cerita. Orang ahli selawat itu akan disesatkan, tidak ada cerita. Tidak pernah ada cerita orang ahli selawat, karena selawat ini adalah sumber untuk bisa membuka kunci ma'rifat kepada Allah. Yang harus kita lewat kuncinya. Siapa kuncinya? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini tajalli pertamanya Allah. Maka di awal diciptakan itu kan sebelum ada apa-apa ini Nur Muhammad. Makanya tajalli pertamanya pewujudan nurnya Allah pertama, bukan zatnya, nurnya Allah, Nur Muhammad itu. Maka dia bawa mungkin cara itu mencari Nabi Muhammad, dia bawa sampai kepada Allah. Sedikit yang tambahan, Syekh Abdul Jadid Al-Bustami itu bagaimana tinggi ma'rifatnya sudah saya yang sampaikan dulu penutup. Ketika beliau tingginya kedekatannya dengan Allah itu sampai zikirnya itu bukan lagi beliau menganggap dirinya zikir, tapi apa? Ternyata selepas Allah bukakan, ternyata yang zikir aku bukan aku. Ternyata yang zikir itu ya Allah sendiri, ingat diri namanya Mesa. Itu tingkatan ma'rifatnya saya beli itu Bustami itu. Sultannya para wali itu. Ternyata yang zikir itu bukan aku, ternyata Allah sendiri. Saya ingat diri namanya ini wah apa anak hakikat arah itu saya Allah selain Allah dinar hakikatnya kan hakikatnya Allah. Jadi saya ingat diri ini ya Allah ingat diri ini. Tetapi tatkala Allah bukakan lagi ma'rifatnya Nabi Muhammad, kaget saya beliau kena paling tok ma'rifatnya. Ternyata apa? Ma'rifat yang begitu yang dimiliki Syekh Abu Yazid itu hanya setetes lautan ma'rifatnya Rasulullah. Seluas lautan ini ma'rifatnya Rasulullah. Nah setetes itu ma'rifat yang diberikan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Angkat dek terbawa sampai kepada Allah melihat Nabi Muhammad dek neba karena wah jalan baku. Maka mari kita ini sendiri berdua guru-guru mursyid ya udah selawat insyaallah ya. Pasti jadi beruntung, urusan apapun beruntung, tapi niatnya niat karena Allah. Insyaallah ya. Yang sampaikan mudah-mudahan yang menjadi ahli salawat insyaallah ya. Bukan ada ceritanya orang salawat itu. Mesti di akhirat nanti akan dapat syafaat
nabi. Cukup insyaallah ya. Ada lagi enggak? Cukup ya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya lil badri ya Allah subhanallah bihamdihi